Salah satu keuntungan kita menggunakan metode analitis adalah bahwa kita dapat menjumlahkan penjumlahan dua vektor atau lebih. Namun, ketika kita menggunakan metode analitis, ada hal yang perlu kita perhatikan, yakni masalah aturan tanda plus atau minus. Sebenarnya ketika kita mempelajari koordinat kartesius, yakni koordinat sumbu X dan sumbu Y, kita sudah memiliki kesepakatan tersebut, yakni bahwa pada arah yang menuju ke kanan kita beri nilai positif, dan arah yang ke kiri kita beri nilai negatif. Sementara untuk arah yang vertikal ke atas kita beri tanda positif, dan untuk arah yang vertikal ke bawah kita beri tanda negatif. Nah, kesepakatan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung penjumlahan vektor dengan menggunakan metode analitis. Sekarang kita akan coba sebuah soal yang menghitung lebih dari dua vektor. Jadi, misalkan di sini saya punya pertama vektor A, panjangnya misalkan 10 cm, lalu membentuk sudut misalkan 45 derajat. Lalu ada vektor B, di mana panjangnya misalkan 15 cm, membentuk sudut 30 derajat terhadap arah ke kiri. Dan vektor yang terakhir yakni C, terletak pada arah ke bawah dengan panjang 5 cm. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah nilai dari penjumlahan vektor A plus B plus C ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode analitis untuk menyelesaikan soal tersebut. Baiklah, seperti yang kita sudah pelajari, yakni bahwa vektor-vektor ini memiliki komponen-komponen pada sumbu-sumbu masing-masing, yakni kita gambar dulu. Ada komponen yang terletak pada sumbu X dan ada yang terletak pada sumbu Y. Jadi ini yang pertama, ada komponen AX, AY, lalu BX dan BY. Nah, untuk yang C kita tidak perlu pikirkan komponennya karena vektor C ini sudah terletak pada sumbu Y yang arahnya ke bawah. Nah, setelah itu kita akan cari nilai dari vektor-vektor komponen tersebut. Pertama kita lihat di sini vektor AY. Di sini ada sudut 45 derajat yang diapit oleh vektor AY dan vektor A. Maka besar dari vektor AY ini adalah vektor A dikalikan cos 45 derajat, yakni sebesar 7,07. Nah, sementara kalau kita gambarkan di sini, ini adalah vektor yang sama AX dan ada di depan 45 derajat, maka nilai dari AX sama dengan A dikali sin 45 derajat, yang kebetulan nilainya sama, yakni 7,07 cm. Nah, sekarang kita lihat vektor yang BX ini. Perhatikan di sini vektor BX arahnya ke kiri. Jadi kita pertama-tama beri tanda minus terlebih dahulu. Nah, minus berapa besarnya? 15 dikali kosinus 30 derajat. Jadi sama dengan minus 12,99 cm. Lalu yang BY kalau kita gambarkan di sini, ini juga adalah BY, ada di depan 30 derajat, besarnya adalah 15 dikalikan sin 30 derajat atau sebesar 7,5 cm. Nah, apabila kita sudah mendapatkan komponen-komponen dari vektor tersebut, baru kita akan hitung total dari setiap komponen yang ada pada masing-masing sumbu. Jadi yang pertama misalkan total pada sumbu X,
kita beri nama Rx atau resultan pada sumbu X, yakni pertama 7,07, lalu yang kedua minus 12,99. Nah, apabila kita hitung di sini nilainya minus 5,92 cm. Lalu yang berikutnya total pada sumbu Y, atau kita beri nama RY, resultan pada arah Y, yakni yang pertama 7,07 juga, lalu plus 7,5, dan ini kita langsung karena ke bawah minus 5. Nah, kalau kita hitung maka sama dengan 9,57 cm. Nah, jadi kalau kita gambar kembali vektor-vektor ini, maka nantinya akan kita dapat jumlah vektor-vektor tersebut pada arah sumbu X, yakni Rx minus 5,92. Di sini arahnya ke kiri karena minus, lalu RY 9,57 cm. Nah, jadi sebetulnya jumlah dari vektor A, B, dan C tadi nantinya akan memiliki komponen di sumbu X yang sama dengan minus 5,92 dan komponen di sumbu Y yang nilainya 9,57. Nah, bagaimanakah vektor itu? Vektor yang adalah jumlah dari A plus B plus C, nah itu tidak lain adalah resultan dari kedua vektor ini. Ini adalah resultan dari ketiga vektor tadi, A plus B plus C, atau kita sebut saja R. Jadi R ini besarnya karena Rx dan Ry ini tegak lurus, 5,92 kuadrat ditambah 9,57 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung maka kita akan dapati sekitar 11,253 cm. Nah, sebenarnya untuk menghitung dengan metode analitis ini kita juga dapat sekalian mencari sudut yang dibentuk oleh vektor resultan R tadi. Jadi di sini ada sudut yang dibentuk, kita sebut alfa, lalu ini Rx nilainya 5,92 dan Ry nilainya 9,57. Ini juga adalah Ry. Maka apabila kita gunakan segitiga siku-siku ini, nilai dari tangen alfa tersebut sebesar 9,57 dibagi 5,92. Lalu kita juga bisa mencari alfanya di mana sekitar 29,97 derajat. 29,97 derajat. Nah, sebetulnya selain menggunakan gambar, yakni menggunakan panah, untuk menyatakan sebuah vektor, kita juga dapat menggunakan bentuk yang tertulis, yakni menggunakan apa yang dinamakan vektor satuan I, J, dan K. Namun untuk saat ini kita batasi dahulu pembahasan vektor kita sampai dengan metode analitis ini, karena memang pada materi-materi mendatang kita belum memerlukan bentuk vektor yang lebih kompleks. Jadi selamat berlatih dan membiasakan diri dengan perhitungan yang menggunakan metode analitis tersebut.